Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, hari ini kita akan kembali belajar mengenai teks cerita fantasi pada bab 2 Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, pastikan kalian sudah siap untuk mengikuti materi kali ini. Siapkan pula buku tulis dan juga alat tulis kalian untuk mencatat semua materi yang ada di dalam video ini. Sebelum kita mengenal unsur-unsurnya, mari kita kembali mengingat-ingat materi di minggu kemarin. Di minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu cerita fantasi dan termasuk ke dalam jenis teks apa teks cerita fantasi itu. Teks cerita fantasi merupakan jenis karya fiksi karena dia memiliki unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita itu terdiri dari dua jenis, yaitu unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, sekarang dicatat baik-baik ya, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Jadi, sebelum kita membuat suatu cerita, pertama, kita ketika menulis itu harus memikirkan pembangun cerita itu. Unsur yang membangun ini namanya unsur intrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu hanya menghubungkan antara cerita itu dengan situasi di luar cerita. Misal, cerita Malin Kundang itu kita hubungkan ke kenyataan. Apakah ada orang yang durhaka ke orang tua, orang yang tidak sopan kepada orang tua? Nah, hubungan-hubungan itu namanya unsur ekstrinsik. Jadi, misal tentang kepengarangannya atau kaitannya dengan kondisi kehidupan nyata. Nah, sekarang karena kalian sudah tahu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, pada video ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang ada pada teks cerita fantasi. Unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi yang pertama adalah tema. Lalu ada penokohan, kemudian latar, alur, sudut pandang, dan terakhir amanat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran cerita. Jadi cerita itu berkaitan dengan hal apa saja. Masalah apa? Misalnya temanya adalah menghormati orang tua. Temanya kejujuran. Atau temanya kerja keras. Dan lain sebagainya. Banyak sekali tema yang bisa kita buat dari cerita itu. Selanjutnya, penokohan. Penokohan itu dibagi menjadi dua, yaitu siapa tokohnya dan apa wataknya. Nah, untuk siapa tokohnya itu ada beberapa, misal dilihat dari tokoh yang paling banyak muncul. Nah, ini berarti ada jenis tokoh pemeran utama yang sering muncul dan tokoh pemeran tambahan atau kita bisa menyebutnya figuran yang jarang muncul kalau dilihat dari sifatnya. Ada tokoh jahat dan ada tokoh yang baik. Yang baik itu disebut dengan protagonis dan yang jahat itu disebut dengan antagonis. Sedangkan di penokohan juga ada yang disebut dengan watak-watak. Apa sih watak-watak karakter itu? Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. Mungkin wataknya suka menolong, wataknya egois, wataknya licik, atau wataknya mungkin pekerja keras. Yaitu namanya watak. Selanjutnya, latar. Latar ada 3. Yang pertama latar tempat, yaitu latar di mana lokasi dalam cerita itu ada. Banyak sekali lokasi kejadian-kejadian di cerita itu. Nah, ini yang disebut latar tempat. Latar waktu,
Latar waktu itu bukan berarti harus menuliskan pagi, siang, sore. Enggak, bukan seperti itu. Tapi latar waktu juga bisa ditandai dengan misalnya pada saat hujan. Itu juga termasuk latar waktu. Jadi tidak harus berupa pagi, siang, sore seperti itu. Kemudian latar suasana. Latar suasana seperti apa situasi kejadian-kejadian yang ada di dalam cerita. Misalnya, kejadian pada saat bertengkar berarti latar suasana itu menegangkan. Kejadiannya pada saat dia menang lomba diberhentikan, suasananya mengharupkan atau menyenangkan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, alur. Alur cerita adalah bagaimana alur atau peristiwa itu berjalan. Misal kejadian-kejadian itu dari urut kejadian pagi hari terus diceritakan siang hari dan sore hari. Berarti latarnya alurnya termasuk alur maju. Nah, alur itu disebut alur maju karena rangkaian peristiwa berjalan ke depan, tidak ada flashback, tidak ada kejadian di masa yang silam atau sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah alur mundur, adalah rangkaian peristiwa berjalan ke belakang. Jadi misal diceritakan hari ini dia sedih, kemudian kenapa dia sedih? Ternyata kemarin ada kejadian sesuatu yang membuat dia sedih, diceritakan kejadian yang kemarin itu berarti alurnya adalah alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran, yaitu rangkaian peristiwa yang mengalami perubahan mundur, kemudian yang sekarang maju lagi. Jadi ada alur mundur ditambah dengan alur maju. Ini adalah alur campuran. Misal, menceritakan kejadian saat ini dia sedih. Terus diceritakan sedihnya kenapa. Ternyata ada peristiwa kemarin ini diceritakan. Berlian diceritakan. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang mengalami perubahan mundur kemudian sekarang maju lagi. Jadi ada alur mundur ditambah alur maju. Ini merupakan alur campuran. Misal diceritakan kejadian saat ini dia sedih. Terus diceritakan sedihnya kenapa. Ternyata ada peristiwa kemarin ini yang diceritakan. Setelah itu mundur kembali, kemudian diceritakan lagi hari ini. Dia harus bangkit terus dan dia mendapatkan peristiwa yang menyenangkan. Berarti berbalik lagi ke sekarang dan maju. Berarti ini campuran karena kombinasi dari maju dan mundur. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana peran penulis berada di dalam cerita itu. Misal, penulis itu menjadi tokoh. Berarti ada tokoh yang namanya tokoh aku atau saya. Nah, ini berarti sudut pandang hanya pada orang pertama untuk tokoh aku. Sedangkan kalau untuk semua tokoh tidak ada tokoh akunya atau saya berarti penulis tidak ada di dalam cerita ini, berarti termasuk sudut pandang orang ketiga. Amanat adalah pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Untuk bisa dijadikan contoh amanat atau hal yang bisa diteladani pembaca, kita harus menampilkan pesan-pesan moral dalam teks cerita fantasi. Ini ada sebuah cerita fantasi yang diambil dari buku Bahasa Indonesia, Kemdikbud. Ada versi lengkapnya yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Silahkan kalian baca cerita ini. Oke, semua selesai membaca ceritanya. Ya, sekarang kita akan mencoba analisis unsur-unsur intrinsiknya. Nah, ini dia jawaban pertama tema di dalam cerita itu. Tokoh dan teman-temannya sedang membantu seseorang manusia purba yang tersesat ke kehidupan sekarang dan ingin dikembalikan ke kehidupan di ruang dimensi alfa. Yang lain berarti temanya adalah Julian
dan tokoh-tokohnya membantu manusia purba. Tokoh aku yang sifatnya atau wataknya baik dan peduli. Tokoh tambahan ada Erza yang mereka itu sifatnya sebenarnya sama peduli dan setia kawan terhadap tokoh aku. Lalu latar-latar diceritakan. Ini untuk tempatnya sendiri, mereka berada di kehidupan yang saat ini dan letaknya ada di laboratorium, terlihat dari kata meja kontrol laboratorium yang dipanah itu, sedangkan suasana mereka sedang merasa cemas karena harus mengembalikan manusia purba ke dimensi lain. Tapi mereka juga harus cepat-cepat mengembalikannya karena tidak boleh melebihi 8 jam. Nah, ini berarti suasananya menegangkan. Sedangkan dalam kutipan ini tidak ada satupun penanda waktu. Kapan terjadinya? Kalau di kutipan ini tidak bisa menentukan latar waktunya. Sedangkan alurnya, semua kejadian dikutip, tidak ada yang flashback. Kemudian menceritakan masa lalu sehingga ini alurnya adalah alur maju. Sudut pandang ada tokoh aku. Di situ berarti si penulis termasuk masuk ke dalam teks cerita ini. Nah, berarti sudut pandangnya adalah orang pertama. Sedangkan amanatnya dari cerita ini bisa kita ambil adalah kita harus peduli dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, tadi adalah pelajaran untuk hari ini. Sedangkan tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah mencatat, kemudian menganalisis unsur intrinsik teks cerita fantasi. Caranya seperti yang tadi sudah dicontohkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.